Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luisa Mira dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan konsep pemrograman terstruktur dan bahasa pemrograman C++. Ada pula pengertian pemrograman terstruktur, yaitu pemrograman terstruktur merupakan suatu tindakan untuk membuat program yang berisi proses instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logistik dan sistematis, sehingga mudah dipahami, mudah dites, dan mudah dimodifikasi. Pemrograman terstruktur adalah bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan program sebagai kumpulan prosedur-prosedur, dan prosedur ini dapat saling memanggil dan dipanggil dari manapun dalam program dan dapat menggunakan parameter yang berbeda-beda untuk setiap pemanggilan. Bahasa pemrograman terstruktur adalah pemrograman yang mendukung abstraksi data, pengkodean struktur, dan kontrol program terstruktur. Sedangkan prosedur adalah bagian dari program untuk melakukan operasi-operasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan parameter tertentu. Ada pula penjelasan alasan program terstruktur ialah krisis metode, pengembangan, kemampuan tenaga programmer tertinggal, sulitnya modifikasi program jika ada kesalahan atau perubahan, sulitnya modifikasi kode program karena tidak terstruktur dengan baik. Adapun manfaat program terstruktur yaitu dapat menangani program yang besar dan kompleks, dapat menghadiri konflik tim internal, membagi tim kerja berdasarkan modul-modul program yang telah dirancang, kemajuan sistem pengerjaan dapat dimonitor dan dikaji. Sedangkan ada pula ciri-ciri program terstruktur, yaitu jalankan dengan benar, berjalan secara efisien, mudah dibaca dan dipahami, mudah untuk didebug, atau program mudah ditelusuri kesalahannya, mudah untuk dimodifikasi, dan juga ada tujuan dan pemrograman terstruktur adalah meningkatkan kehandalan suatu program mudah dibaca dan ditelusuri, menyederhanakan kerumitan program pemeliharaan, dan meningkatkan produktivitas pemrograman. Pemrograman terstruktur bercirikan itu mengandung teknik pemecahan yang tepat dan benar, memiliki pemecahan masalah yang sederhana, standar dan efektif, memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu urutan, seleksi, dan peluang. Menghindari penggunaan Goto, biaya pengujian rendah, sumber pemrograman penterjemah bahasa mesin komputer dan pemrograman, memiliki dokumentasi yang baik, biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan rendah. Adapun langkah-langkah untuk membuat program yang baik dan terstruktur adalah mendefinisikan masalah, menentukan solusi, memilih algoritma, program menulis, program menguji, menulis dokumentasi, program merawat, pengenalan komputer, langkah-langkah pengembangan program juga dapat definisikan, yaitu mendefinisikan masalah, rancang garis besar pemecahan masalah, buat algoritma berdasarkan garis besar pemecahan masalah, tes algoritma atau perbaikan algoritma, terus coding atau pemrograman dan dapat pemrograman dan pengujian program terus dijalankan. Sedangkan pemrograman C++ adalah pengembangan bahasa pemrograman C yang paling banyak digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Bahkan seiring waktu, C++ tumbuh menjadi bahasa universal dalam dunia programming. Pengertian bahasa pemrograman C++ yaitu adalah salah satu bahasa pemrograman yang merupakan hasil dari pengembangan bahasa C. Bedanya, C++ lebih berorientasi pada objek dan membagi permasalahan ke dalam beberapa kelas, berisi deskripsi objek untuk kemudian dipecahkan melalui metode pengolahan. Program ini banyak digunakan oleh perusahaan software raksasa seperti Adobe dan
Firefox. Sejarah pemrograman C++. Awal mula kemunculan C++ adalah pada tahun 1990 ketika Bjarne Stroustrup menciptakan penyempurnaan dari kekurangan bahasa C dengan cara mengidentifikasikan objek menjadi lebih lengkap. Kemudian pada tahun 1998 panitia C++ memperkenalkannya dan dari sinilah banyak perusahaan besar beranggapan bahwa C++ adalah bahasa pemrograman yang universal sehingga lambat laun pemrograman ini menjadi standar internasional dan digunakan di banyak perusahaan besar. Konsep dasar C++ yaitu bahasa pemrograman satu ini merupakan salah satu bekal utama jika Anda ingin menjadi seorang programmer. Adapun dasar-dasar C++ adalah yaitu variabel. Variabel C++ adalah identitas yang digunakan untuk menampung nilai dan menunjukkan RAM atau memori komputer tersebut. Adapun sintaks yaitu aturan dalam penulisan kode guna membuat suatu aplikasi atau program meliputi simbol, ekspresi, hingga layout. Adapun tools, hal yang penting Anda perhatikan saat belajar C++ adalah harus ada editor untuk menuliskan kode dan compiler agar dapat menerjemahkan perintah. Dan adapun struktur pada bahasa pemrograman C++ adalah sebagai berikut, yaitu header dan program utama, deklarasi variabel dan konstanta, tipe data bahasa C++, struktur kontrol pada C++. Bahasa C++ juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu portable, karena Anda dapat melakukan compile di beberapa sistem operasi, mudah mengatur memori. Anda bisa mendapatkan memori tambahan selama menjalankan program. Dan adapun object oriented, objek yang dapat saling bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun eksklusif cepat, jeda waktu saat interpretasi kode lebih singkat sehingga eksekusi kode dapat dipercepat. Adapun skalabilitasnya baik, bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Terus kekurangan C++ juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu ada banyak operator dan beragam fleksibilitas penulisan sehingga seringkali membingungkan penggunanya. Sulit dipahami karena termasuk dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sulit untuk menggunakan pointer dan penerapan OOP. Case sensitif sehingga besar kecilnya huruf dianggap sama. Baik, sekian dari penjelasan saya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata yang kurang tepat dan tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.